Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 4 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami agar kami berperilaku yang terbaik. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Silahkan Ibu Maya. Bacaan renungan pagi kita 4 November tahun 2021 berjudul Tuhan ingin kita memiliki kebiasaan yang terbaik. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Agama Kristus tidak pernah merendahkan penerima, tidak pernah membuatnya kasar atau buruk atau tidak sopan. Ada banyak yang harus dilakukan untuk menyesuaikan kita dengan pengadilan Tuhan. Kekasaran roh, kekasaran ucapan, rendahnya watak harus disingkirkan, atau kita tidak akan pernah bisa mengenakan pakaian yang ditenun di dalam alat tenun surgawi, kebenaran Kristus. Mereka yang dibawa pendidikan Kristus memungkinkan untuk mencapai pencapaian tertinggi yang akan membawa bersama mereka setiap perbaikan ilahi ke sekolah yang lebih tinggi. Tetapi mereka yang tidak mau karakter mereka dibentuk mirip dengan karakter ilahi membuat para malaikat sedih, karena dengan berpegang teguh pada kebiasaan dan praktik mereka yang berdosa, mereka merusak rancangan Allah. Bersikaplah sopan kepada Tuhan dan satu sama lain. Ingatlah bahwa Dia ingin Anda memiliki perilaku yang terbaik, agar Anda dapat memuliakan Dia di hadapan dunia. Dia menginginkan Anda untuk hidup dalam persatuan dengan satu sama lain dan untuk saling mencintai. Ingatlah bahwa jika Anda saling mengasihi di sini, Anda akan hidup dengan orang-orang tebusan selama zaman kekekalan yang tak berkesudahan. Keegoisan dan kesombongan menghalangi kasih murni yang menyatukan kita dalam roh dengan Yesus Kristus. Jika kasih ini benar-benar dikembangkan, yang terbatas akan menyatu dengan yang terbatas, dan semua akan terpusat di yang tak terbatas. Kemanusiaan akan bersatu dengan manusia, dan semua akan terikat dengan hati, dengan kasih yang tak terbatas. Kasih yang disucikan satu sama lain adalah suci. Dalam karya agung kasih Kristen satu sama lain ini, jauh lebih tinggi, lebih konstan, lebih sopan, lebih tidak mementingkan diri sendiri daripada yang pernah terlihat merawat kelemah lembutan Kristen, kebajikan Kristen, dan kesopanan, dan membungkus persaudaraan manusia dalam rangkulan Allah, mengakui kehormatan yang dengannya Allah telah menanamkan hak-hak manusia. Orang Kristen yang bermartabat ini harus memupuk kehormatan dan kemuliaan Allah. Sebagai putra dan putri Allah, kita harus memiliki martabat yang mulia, di mana kesombongan dan kepentingan pribadi tidak ada di dalamnya. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris ada menyebutkan kata manners, yang diterjemahkan menjadi kebiasaan. Namun manners sebenarnya lebih kepada tata krama atau perilaku. Kita perlu memiliki perilaku yang terbaik, dan itulah yang renungan hari ini katakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 326 paragraf 4, yang berbunyi, bersikaplah sopan kepada Tuhan dan satu sama lain.
ingatlah bahwa Dia ingin Anda memiliki perilaku yang terbaik, agar Anda dapat memuliakan Dia di hadapan dunia. Jadi, manners artinya perilaku, dan Allah menginginkan perilaku yang terbaik dari masing-masing kita, agar kita dapat memuliakan Allah di hadapan dunia. Nah, pertanyaannya, siapakah yang pernah hidup di dunia ini yang telah memuliakan Allah? Jawabnya adalah Yesus Kristus tentunya. Roh Nubuat menyatakan dalam Lift Him Up halaman 191 paragraf 4 yang berbunyi, Juru Selamat datang untuk memuliakan Bapa dengan menunjukkan kasih-Nya. Nah, Roh Nubuat tadi mengatakan bahwa mereka yang mempunyai perilaku yang terbaik memuliakan Allah di hadapan dunia. Kutipan ini berkata bahwa Yesus datang untuk memuliakan Bapa. Datang kemana? Datang ke dunia ini tentunya. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk memuliakan Bapa-Nya. Karenanya, dengan demikian, Yesus telah memiliki perilaku atau manners yang terbaik. Berikut penjelasan Roh Nubuat tentang perilaku Yesus. This Day with God halaman 143 paragraf 5 berkata, Biarlah percakapan Anda dengan kasih karunia, karena Kristus mendengarkan kata-kata yang Anda ucapkan. Biarlah belas kasih satu sama lain menyatu dengan semua yang Anda katakan, maka Anda akan mengungkapkan karakter Kristus. Perilaku Kristus lembut dan sederhana. Sebagai pengikutnya, kita harus mengambil bagian dalam alamiahnya. Kita perlu menjadi pelajar harian dari Guru Agung, agar suasana di sekitar jiwa dapat dipenuhi dengan kehidupan rohani. Tidak heran Yesuslah yang telah memuliakan Allah di dunia ini, sebab perilakunya lembut dan sederhana, yang adalah pernyataan kasih Allah kepada umat-Nya. Kita perlu belajar setiap hari dari Yesus, agar perilaku tersebut menjadi bagian kita. Kita menjadi umat Allah yang menunjukkan belas kasih kepada sesama, dan itulah karakter Yesus. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Christian Education halaman 241 paragraf 2 berbunyi, Juru Selamat dunia akan meminta rekan sekerjanya mewakili dia, dan semakin dekat seseorang berjalan dengan Allah, semakin sempurna cara berbicaranya, tingkah lakunya, sikapnya, dan gerak tubuhnya. Perilaku kasar dan tidak sopan tidak pernah terlihat dalam pola kita, Kristus Yesus. Dia adalah wakil sorga dan para pengikutnya pasti seperti Dia. Jelas, perilaku Yesus sempurna. Tidak heran Yesuslah yang telah memuliakan Allah yang adalah Bapa. Karenanya agar kita dapat menghidupkan perilaku yang terbaik, yang kita perlukan adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus telah menghidupkan perilaku yang terbaik sebelumnya. Bagaimana caranya untuk kita dapat memiliki Yesus Kristus agar dapat menghidupkan perilaku yang terbaik? Perhatikan kalimat yang warna biru. Dikatakan, mereka yang berjalan dengan Allah akan memiliki karakter yang serupa dengan Yesus, yaitu sempurna dalam cara bicara, sempurna dalam tingkah laku, sikap, dan gerak tubuh. Nah, apakah maknanya berjalan dengan Allah? Mari kita lihat penjelasan tentang Henokh yang Alkitab nyatakan hidup berjalan dengan Allah. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2 menjelaskan. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa Ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada Anak-Nya. Sang Anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga, dimanapun kehadiran Anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan Anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Mengapa kita perlu baca kutipan ini? Agar kita tahu bahwa saat dikatakan Henokh berjalan dengan Allah atau jalan bersama Allah, maka yang dimaksudkan adalah berjalan bersama Yesus Kristus. Sebab memang Allah Bapa telah menahbiskan Yesus Anaknya agar menjadi setara dengan dirinya,
Sehingga oleh kehadiran anak Allah itu sama dengan kehadiran Allah Bapa itu sendiri. Karenanya Roh Nubuat menuliskan dalam Counselors for the Church halaman 90 paragraf 3 berbunyi, Allah yang berjalan bersama Henokh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia saat itu, sama seperti Dia sekarang. Inilah pentingnya kita kembali membaca kutipan sebelumnya, karena Bapa telah mengurapi Yesus anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, sehingga kehadiran Yesus adalah sama dengan kehadiran Bapanya, dan apa yang Yesus firmankan sama dengan firman Bapanya. Karenanya, saat dikatakan Henokh berjalan dengan Bapa atau dengan Allah, maka yang berjalan bersama Henokh adalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Sang Immanuel. Roh Nubuat berkata juga dalam manuskrip 38 tahun 1897 paragraf 10 yang menjelaskan, kita dapat memiliki apa yang Henokh miliki. Kita dapat memiliki Kristus sebagai teman tetap kita. Henokh berjalan dengan Allah, dan ketika diserang oleh si penggoda, dia bisa berbicara dengan Allah tentang hal itu. Dia tidak memiliki ada tertulis seperti yang kita miliki, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang sahabat sorgawinya. Dia menjadikan Allah penasehatnya dan terikat erat dengan Yesus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan ini, kita dapat memiliki apa yang Henokh miliki, asal kita berjalan dengan iman bersama Yesus. Perhatikan, Henokh terikat erat dengan Yesus. Demikian juga kita harus terikat erat dengan Yesus. Bagaimana caranya terikat erat dengan Yesus? Dengan memiliki Roh Kristus dalam kehidupan kita tentunya. Jadi, Henokh berjalan dengan Allah Bapa melalui kehadiran anak Allah. Demikian juga dengan kita. Anak-anak Allah dapat berjalan dengan Bapa oleh iman dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Maka meski kita masih di dunia, tetapi kehidupan kita sudah menghidupkan kehidupan sorga. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 326 paragraf 4. Berbunyi, ingatlah bahwa jika Anda saling mengasihi di sini, Anda akan hidup dengan orang-orang tebusan selama zaman kekekalan yang tak berkesudahan. Pola hidup sorgawi bukan nanti di sorga kita hidupkan, tetapi mulai di dunia ini. Itulah makna dari perilaku yang terbaik. Itulah pola hidup sorga dan sudah harus kita hidupkan di dunia ini. Bagaimana caranya? Dengan terikat erat kepada Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya, Roh Kristus. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17 yang berbunyi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapakah Tuhan yang Paulus maksudkan? Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Yesus Kristus. Karenanya, siapa yang mengikatkan diri dengan Yesus menjadi satu roh dengan Yesus. Dan jika kita sudah menjadi satu roh dengan Yesus, maka kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi, yang adalah karakternya, yaitu karakter Yesus, yang adalah perilakunya Yesus yang terbaik. Kita dapat hidupkan itu semua mulai dari dunia ini, asal kita terikat dengan Yesus. Dan memang sesuai penjelasan renungan pagi ini, perilaku Yesus adalah sama dengan karakter Yesus itu sendiri. Nah, apakah karakter Yesus itu? Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 menjelaskan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun sorga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Jubah kebenaran Kristus adalah karakternya Yesus itu sendiri, dan karakter Yesus yang sempurna ini ditawarkan kepada kita. Nah, karakter itu sama dengan perilaku, maka perilaku inilah yang ditawarkan kepada kita. Inilah perilaku yang terbaik yang Allah inginkan dari kita, yaitu perilaku Yesus menjadi bagian kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Allah bagi kita
yang tersedia di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kembali, bagaimana caranya untuk memiliki jubah kebenaran Yesus ini yang adalah karakternya? Sketches from the Life of Paul, halaman 296, paragraf pertama, berkata, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Kehadiran Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang adalah kuasa untuk memperbaharui dan menyempurnakan akan karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Roh Kristus inilah jubah kebenaran yang harus kita pakai. Roh Kristus inilah yang memampukan kita memiliki perilaku yang terbaik dan hidup kita memuliakan Allah, yaitu Bapa yang di sorga mulai dari dunia ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami memiliki perilaku yang terbaik. Dan itu kami boleh miliki hanya dengan menerima Kristus dalam hidup ini, sebab Dialah teladan perilaku yang terbaik bagi kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami ya Yesus, ubahkan hidup dan karakter kami menjadi serupa dengan-Mu, sehingga kami pada akhirnya, sama seperti Henokh, layak mewarisi kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.